Salahkah agama menyampaikan pesan moral? Sesiapa yang memberi pada sesamanya akan mendapatkan balasan atau imbalan atau hadiah dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Karena itu kemudian banyak orang memberi karena ngarep imbalannya. Maka pesan moral itu menjadi salah atau bagaimana? Mengajari orang tidak tulus, tidak ikhlas. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama ataupun beda, jangan baperan, nikmati perbedaan sebagai berkah, karena dari berbeda kita belajar menghargai. Dalam kitab-kitab agama mungkin tidak demikian persis kalimatnya, tetapi kira-kira begitulah sebagaimana ceramah dari para motivator ulung di dunia dan terutama di Indonesia. Kita pernah ingat ada ustadz yang namanya Yusuf Mansur. Bukan sesuatu yang negatif tentu, karena mengandung ajaan kebaikan, yakni bagaimana agar sesama manusia tergerak atau bergerak untuk memberikan, bukan memintakan. Makanya hampir tidak ada ajaran agama yang mengajak penganutnya bahwa sesiapa yang meminta pada sesamanya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari permintaannya, walaupun sebenarnya itu merupakan pesan tersirat yang akan terjadi dengan sendirinya kelak, sekalipun hal itu terjadi hanya secara psikologis. Persoalan psikologis itu kemudian menjadi derita fisiologis, itu lain lagi ceritanya. Maka dalam cerita-cerita sinetron keagamaan yang biasanya muncul secara masif, terstruktur dan tersistem pada bulan tertentu, Ramadan misalnya, orang yang suka meminta-minta oleh penulis senarionya, kemudian dihukum dalam sakit, kecelakaan, kenistaan yang membuatnya sadar, menyesal, dan kemudian bertaubat. Tetapi tentu menasihati manusia melakukan hal yang secara adat kebiasaan tidak lazim tentu bukan cara berkomunikasi yang baik, seperti menyodorkan antitesis dari tesis yang sudah baik dan benar dan sedang berjalan. Lantas ada apa dengan tesis perubahan yang tidak jelas konsepnya, kecuali dengan kata-kata yang maksa banget bahwa perubahan untuk persatuan. Secara logika, perubahan apa yang menjamin persatuan? Semua perubahan adalah memisahkan satu dan lainnya, kemudian diwujudkannya dalam format yang berbeda. Jika sama tentu bukan perubahan namanya. Lebih tepat disebut peribetan, karena ngapain sesuatu yang sudah on the track pada tempatnya kita ubah. Sekali lagi, hidup memang tidak mudah, terutama bagi yang sulit menjalaninya. Bagi yang mudah ya tentu saja tidaklah sulit. Jika demikian halnya, apa yang harus kita terima dan tolak? Yang harus kita terima ialah ajakan untuk memberi. Memberi berdasarkan kasih, bukan berdasar ngarep atau pamrih untuk mendapatkan imbalan. Karena itu bisa menjadikan kita tidak tulus, tidak ikhlas, dan tidak terima atas apa yang telah kita lakukan.
Memberi tapi meminta, memberi tapi ngarep. Kalau dalam dunia sinetron, maka si tokoh ya akan dihukum oleh penulis skenario dengan kekecewaan. Makanya salahkah pesan moral atau janji bagi sesiapa yang memberi maka akan mendapatkan ganjaran atau hadiah dari katakanlah Tuhan misalnya. Nggak ada yang salah sebetulnya kiranya, kecuali para motivatornya lupa menyampaikan kalimat berikutnya bahwa siapa yang akan mendapatkan, namun jangan ngarep hadiahnya. Karena tidak jarang membeli kupon berhadiah pun ternyata belum tentu mendapatkan hadiahnya. Apalagi jika hadiahnya cuma 2, tapi pembelinya 7 miliar. Kebijaksanaan adalah imbalan yang Anda peroleh dari seberapa lama Anda menjadi orang yang mendengarkan pada saat Anda merasa lebih suka untuk berbicara.